Halo, kita masuk di dalam bab materi yang ke-6, sistem koordinat polar. Ya, ada beberapa cara untuk menyajikan suatu titik dalam bidang datar. Ya. Dua di antaranya adalah dengan menggunakan Cartesian koordinat, yaitu Anda mengenal dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua adalah dengan koordinat polar, ya, atau kita dengan nama R dan theta. R itu radius atau jarak dari titik pusat, dan theta itu sudut, ya, yang terbentuk dari sumbu X positif atau sumbu R yang 0 derajat kepada titik tersebut. Itu theta. Ya, ini penyajian koordinat polar ya. Jadi misalkan titik P, ya, R, theta. Ya, ini sumbu X positif tadi, ya. Nah, ini titik P ini kalau kita gambarkan dari titik pusat kita 0,0 atau pol, ini seringkali disebut dengan pol, ya, maka akan membentuk sudut besarnya theta. Dan dia membentuk jarak yang sejauh R. Nah, ini namanya R, theta. Ya, sudut dan jarak. Oke. Nah, ini menuju R-nya yang positif. Nah, R yang negatif bagaimana? Ini kalau Anda tarik ke sana, ini ya, lurus ke sana, ini namanya R yang negatif. Nah, ini bukan P. Kalau ini tadi P, katakan ini titik Q. Nah, ini kalau kita pakai sudut yang theta, ini menjadi R yang min R, theta. Karena ini R yang positif yang di sini, R, theta, yang ini ada min R, theta. Tapi kalau kita ngambil sudutnya besar, bukan theta ya, tapi 180 tambah theta, theta tambah P sampai sini, ya pasti ini yang positif, gitu ya. Jadi nanti ini boleh disajikan juga dalam bentuk apa? R, tapi bukan theta, tapi theta plus P. Nah, itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. R, theta ya. Kalau sampai jauh sini berarti min R, theta. Atau tetap pakai R boleh, tapi theta tambah 180 derajat. R, theta plus P. Ini contohnya ya, sudutnya 5pi per 4. Jaraknya 1. Nah, 1,5 pi per 4. Nih, kita mau agak neko-neko ini ya. Muter. Sampai 3 pi. Nah, berarti 2,3 pi. Ya. Nih, sudutnya yang ke kiri, ke kanan ya, minus 2 pi. Nah, itu ya. Ini yang sana 3 pi per 4. Nah, tapi kita pengen yang negatif. Ya udah, min 3,3 pi per 4 ya. Demikian juga yang ini 1, ya. Yang ini. Nah, ya. 1, min 3 pi per 4. Nah, ya. Di sini 1,13 pi per 4. Nah, ya, muter-muter boleh ya. Ini yang pengen yang negatif, min 1, seperti itu teman-teman. Ya, bagaimana kita P tadi, Px, Y itu kalau ingin kita ubah menjadi P dalam bentuk R, theta. Kita hitung R-nya. R-nya berarti apa? X, Y. Berarti ini kan Px, Y. Berarti ini kan panjangnya X, ini panjangnya Y. R kita gunakan Pitagoras, yaitu apa? R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. R-nya apa? Sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita ambil R-nya yang positif aja. Nanti tetanya ngikutin. Gitu ya. Jadi, biar nggak bingung kita. Kita ambil R-nya yang positif, tetanya yang mengikuti. Ya. Nah, sekarang theta. Theta itu apa? Tangen theta sama dengan apa? Y per X. Berarti apa? Theta sama dengan arkes tangen dari Y per X. Ya, jadi seperti itu. R sama dengan akar. Kita ambil yang positif. Kemudian theta sama dengan arkes tangen, ya, atau tangen pangkat min 1 dari Y per X. Ya, demikian teman-teman. Mengubah dari Cartesian menuju polar. Ya, lakukan perubahan ya. Konversikan dari Cartesian 3,4 menuju ke koordinat polar. Ya, kita gambar dulu tentunya. Ya, kita gambar dulu. Nah, ya, ini 3, ini 4. P ini 3,4. Ya, kita hitung, tetanya ada di radian kuadran 1 ya. Jadi apa? R kuadrat sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ya, akar dari 25, yaitu R sama dengan 5. Ya, kita ambil 5. Kita ambil yang positif. Tetanya berapa? Arkes tangen, ya, theta sama dengan arkes tangen dari 4 per 3. Ya, kalau dari kalkulator, yaitu sama dengan 53,13 derajat. Nah, jadi P yang di sini itu adalah kalau kita simbolkan dengan polar menjadi 5,13
53.13 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini. Ekspresikan min 4,3 dalam bentuk polar. Kita gambar dulu supaya enggak salah ya. Min 4. 1, 2, 3, 4. Ini min 4 di sini. Nah, 3. Y-nya 3. 1, 2, 3. 3. Oh, berarti ada di sini. Oh, berarti ada di kuadran ketiga. Ya, jadi ini ada alfa. Kemudian yang ini berarti apa? Nanti tetanya yang ini ya. Tetanya yang di sini ya, teta ya. 180 min alfa. Ya, tetanya nanti 180 derajat min alfa. Ya, masih ingat ya, kuadran 2 cara menghitungnya. Jadi kita bisa menghitung sekarang R-nya. R-nya masih sama karena ini 4, 3 dan 4 berarti ini 5. R-nya masih sama yaitu R sama dengan 5. Ya. Nah, sekarang arkes tangannya. Arkes tangen ya theta sama dengan arkes tangen dari 3/4 Y per X. Yaitu berapa? Yaitu sekitar kalau dari kalkulator 36,87 derajat. Oke, berarti kalau begitu apa? Ini alfa ya. Kita menghitung ini alfanya. Jadi kalau begitu theta karena di kuadran kedua berarti 180 derajat dikurangi 36,87 derajat. Yaitu sama dengan berapa itu? 143,13 derajat ya. Jadi Q ya, titik Q ini kalau kita dalam polar itu adalah 5,143,13 derajat. Ya, demikian teman-teman. Contoh yang ketiga, ekspresikan min 5, min 12 dalam polar koordinat ya. Kita gambar dulu aja supaya nggak salah ya. Jadi min 5, berarti ada di sini ya, min 5 ya. Kemudian min 12 ada di bawah. Min 12. Jadi seperti inilah gambarannya. Ya. Jadi ini titik R katakan, R besar ya. Berarti apa? Ada di kuadran 3 ya. Ingat, ini kalau ini alfa berarti tetanya ini. Nah, berarti tetanya sama dengan apa nanti? 180 derajat ditambah alfa. Nah, ya. Oke. Ini teta. Jadi kita hitung R-nya berapa? Ya, Anda sudah hafal nih mestinya nih ya. Ini 5, ini 12, berarti ini 13 gitu kan. Kalau Pythagoras yang pertemuan minggu lalu ya. Jadi kita R kuadrat sama dengan akar dari min 5 kuadrat ditambah min 12 kuadrat ya. Yaitu sama dengan akar dari 25 tambah 144 ya, sama dengan akar dari 169 yaitu sama dengan 13. Jadi kita ambil R-nya yang positif ya, 13. Tetanya ngikutin ya. Dan kita hitung alfa. Alfa berarti apa? Arkes tangen dari ya Y-nya 12, X-nya 5. Nah, ini kalau kita hitung pakai kalkulator hasilnya sekitar 67 derajat. 67,38 derajat. Ya, jadi theta berapa? Theta sama dengan 180 derajat ditambah karena kuadran 3 ya, tambah 67,38 derajat, yaitu sama dengan 247,38 derajat. Ya, selesai. Ya, jadi titik R besar adalah R-nya yaitu 13 ya, sudutnya 247,38 derajat. Ya, demikian teman-teman untuk konversi dari kartesian menuju polar ya. Sekali lagi digambar dulu. Ya, hati-hati karena nanti menentukan kuadran 1, kuadran 2 untuk menghitung tangennya biar tidak salah. Ya, demikian teman-teman. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana mengubah dari polar menuju kartesian. Nah, ya. Ini P-nya polar, R, theta. Nah, akan diubah menjadi P menjadi X, Y. Ya, ini theta, sudut theta. Ya, berarti apa? Cos theta sama dengan apa? Sin theta sama dengan apa? Nah, ya. Cos theta itu apa? X per R. Kalau sin X per R yang cos theta ya. Kalau sin apa? Y per R. Berarti apa? Kita peroleh X-nya sama dengan R kali cos theta. Kita peroleh Y-nya sama dengan apa? R kali sin theta. Nah, selesai. Jadi ini untuk mengubah dari R, theta menjadi X, Y, yaitu X-nya adalah R kali cos theta, Y-nya R kali sin theta. Ya, demikian teman-teman. Ya, lakukan perubahan dari 4,32 derajat ya polar menuju kartesian. Ya, kita langsung masukkan ke formula kita. X sama dengan R kali cos theta yaitu 4 kali cos 32 derajat.
Kita gunakan kalkulator untuk hitung cos 32 derajat ya. Yaitu kalau dikalikan hasilnya 3,39. Y-nya R kali sin. 4 kali sin 32 derajat ya, sin 30 itu setengah, jadi sekitar 0,5 ya, setengah kali 4 sekitar 2, itu 2,12. Ya demikian teman-teman, jadi kalau kita gambarkan ya, berarti X-nya berapa? 1, 2, 3, 3,29, ini X-nya. Kemudian Y-nya berapa? 1, 2, 2,12 di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini adalah titiknya ya. Jadi sudutnya berapa? Sekitar 32 derajat, panjangnya ini 3, ini 2, sekitar 4 ya. Jadi ini ya. Dan contoh yang lain lagi, 6,137 derajat. Ya, kita hitung X-nya. R kali cos. Ini kalau kita pakai kalkulator dikalikan sekalian nanti hasilnya min 4,388. Ya, kemudian R kali sin. Kalau Y-nya kali pakai kalkulator hasilnya 4,092 ya. Jadi kalau kita gambarkan X-nya adalah minus, ya ini min 4,388, Y-nya adalah plus, yaitu 4,092. Jadi kalau kita gambarkan titik B-nya ada di sini. Nah, ya, sudutnya 130 derajat. Kelihatan kan? Nah, ya, antara 4, ini panjangnya 6. Nah, ya, 6,130 derajat. Ya, demikian teman-teman. Ya. Seperti pada koordinat kartesian, Anda bisa menggambar persamaan Y sama dengan Fx. Nah ya, karena ini X dan ini Y. Nah, dalam koordinat polar, Anda juga bisa menggambar persamaan R sama dengan F theta. Ya, karena apa? Sumbunya adalah R dan theta. Nah ya, R dan theta. Ini R, ini theta. Nah ya, jadi R sama dengan F theta ini bisa kita gambarkan dalam bentuk kurva polar. R sama dengan F theta. Ya, demikian ya teman-teman ya. Contoh, ini example 4. Ya. Gambar R sama dengan 2 yang mana? Oh, berapapun sudutnya besarnya sama dengan 2. Berarti ini. 1, 2. Nah, ini. Nah, ya. Begini ya teman-teman. Kalau R sama dengan 4, berarti ini. Ya, 2 kali 2, 4. Ya, seperti itu. R sama dengan setengah yang ini. Kecil. Nah, ini R sama dengan F theta. Nah, ini enggak dikalikan theta nih karena konstan ini ya, seperti kita bikin garis lurus, tapi kalau dalam bentuk polar ya lingkaran bentuknya ya. Nah, ini diberikan contoh, gambarlah kurva polar, persamaannya apa? R sama dengan 1 plus cos theta. Saya nulisnya T ya, cos theta. Jadi kita perlu bikin tabel dulu biasanya ya, tabel di sudut istimewa ya. Tidak harus istimewa karena nanti kalau bisa lebih kecil nih, bisa 5 derajatan, 10 derajatan ya. Misalkan seperti itu ya. Kita hitung T-nya dari 0 sampai 180 sampai 360 ya. Kemudian R-nya kita hitung yaitu apa? 1 plus cos T. Misalkan 0, 1 tambah cos 0 yaitu 2. 30, cos 30 itu 0,87. 1 tambah 0,87, 1,87. 45 itu 0,71, 1,71. 60 itu setengah, 0,5. 1 tambah setengah, 1 setengah. 90 itu 0, cos 90, 1. Dan teruskan. Nah, ini nilainya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kita bikin yang namanya ini tadi kemarin ya, unit circle itu ya, satuan ya. Misalkan ini paling panjang berapa nih? 2 kan ya, paling besar 2, paling kecil nanti kalau biasanya kalau 2 ya sampai min 2 ya. Kalau sinus begitu ya. Tapi ini kan karena ada 1 jadi paling kecil 0, paling besar 2. Nah, ya. Jadi kita bisa ambil ini misalkan ya, biar gampang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2. Nah, ya ini kita 2. Berarti tengah-tengahnya mana? Ini tengah-tengah kali ya. Ini berarti 1. Berarti ini setengah. Nah, gitu. Jadi kita bikinnya seperti itu. Ini setengah. Jadi ini berapa? 1 setengah, 1,5. Jadi untuk sekitarnya, kurang lebihnya. Ya. Nah, ini sudut-sudutnya. Misalkan 30 derajat, 0 derajat 2, berarti ada di sini. Ini 0 derajat, titiknya di sini. Kemudian waktu 30 derajat, kita nggak pakai 15 ya. Biasanya template-nya ada 15 derajatnya, ini nggak pakai nggak apa-apa ya. 30 derajat 1,87. Ini tadi 1 setengah, berarti 175. Berarti kalau 187 sekitar di sini. Nah, ya. Kita gaduhkan set sampai sana. Gitu ya. Kemudian 45 1,71. Ini tadi 175, 171 berarti ada kurang dikit. Nah, ya. Kemudian 1 setengah. Tadi 1 setengah yang ini. 60 derajat ya. 75 nggak ada, kita langsung 90.
ya. Wah, itu nggak ada yang 75 ya. Oke, langsung 90. Harusnya ada 75 dulu itu. Aduh, nggak apa-apa. 90 itu satu. Satu tadi mana? Yang ini ya. Oke. Nah, kita gadukkan lagi. Ini kurvanya. Ya. Kemudian 105 ada nggak? Nggak ada. 120. 120 setengah. 120 setengah. Tadi 1,5 tadi mana? Ini setengah. 120 yang ini. Nah, kemudian berapa itu? Setelah 120, 150, 135, 135, 135 berapa itu? 0,29 berarti di sini. Kecil sekali. Ya, kemudian 150 0,13 kecil sekali. Kemudian 180 0. Nah, sampai di 0. Kita gadukkan. Ini kurvanya. Sampai 180 derajat. Nah, kita lanjutkan lagi 210 itu ada di 0,13 berarti di sini. 225 0,29 di sini ya. 240 0,5. 0,5 tadi yang lingkarannya yang ini. 240 yang di sini. Nah, ya. Kalau kita gadukkan ya. Oke ya, pelan-pelan ya. Kemudian 270 itu 1. 1 tadi ada di sini. Ya. Gadukkan lagi kurang cantik, enggak apa-apa. Nah, ya. Kemudian 300 itu di 1,5. 1,5 di sini. Ya. Kemudian 315 itu 1,71 ada di sini. Ya, 330 1,87 ada di sini ya. Kemudian 2 lagi. Nah, kita gadukkan. Ya, kurang bagus enggak apa-apa ya, tapi ini gambar dari kurva R sama dengan 1 plus cos theta. Ya, demikian teman-teman. Ya, ini contoh menggambar kurva R sama dengan sin 3 theta. Wah, ini soalnya masih salah nih. Ya, R sama dengan sin 3 theta. Nah, karena ini 3 theta, jadi kita kecil-kecil nih. Kalau tadi 30, 45, 60, ini 15 derajat masuk ini. Ya. Nah, ini kita masukin aja. Waktu 00. Sudah masuk 0. Kemudian berapa? Tadi ya, ini adalah kalau tadi ini besarnya 2. Ya, ini besarnya 1 ini. Wah, ini 1 nih. Segini itu 1. 1 kita tengah-tengahnya tadi ini berarti sama dengan setengah. Berarti ini 0,25. 0,25 ini sama dengan 0,75. Nah, ya. Ini untuk perkiraannya ya. Jadi pertama kali itu 0, kemudian 15 derajat adalah 0,7 ya, 0,71 berarti ada di mana? 71 ada di sini ya. Kemudian berikutnya lagi 30 itu 1 ya, 1. Oke, kemudian 0,71 lagi berarti ada di sini 45. 60 itu adalah 0. Balik lagi. Nah, berarti ini begini. Set. Aduh melengkung. Melengkung. Alah, kurang bagus nggak apa-apa ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian berapa itu? 75 minus. Nah, minus nih. Sini kan plus. Nah, minus berarti ada di sini. 75 berarti yang mana yang bosan? 75 nih. Yang ini ya. Minus 0,75 berarti ada di sini. Ya. Kemudian 90. 90 juga 90 itu minus 1 berarti ada di sini. Ya, karena ini kan 90 minus 1. Ya. Kemudian itu kalau lanjutkan 105 itu minus berarti ada di sini. Ya, kemudian 0 lagi. Ini kurang bagus lah. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, kemudian berikutnya lagi sampai di mana tadi? Sampai ke 120 ya, 0 lagi, kemudian sampai 120 0 lagi ya. Kemudian 135 0,71. 0,71 135 0,71 berarti ada di sini. Ya. Oke, kemudian 151.
Ya, kemudian ini 71 lagi. 180 nol lagi. Ya. Ya, seperti bunga ya. Rose, bunga mawar. Nah, jadi teman-teman seperti ini teman-teman kalau sampai 180. Kalau Anda lanjutkan lagi, ternyata nanti dia berputar. Ya, minus lagi dan sebagainya akan menghasilkan minus ini. Ini gambar dari R sama dengan sin 3 theta. Demikian ya teman-teman ya. Contoh lainnya, Anda bisa menggunakan lewat Wolfram atau Anda tulis sendiri, pakai Excel juga memungkinkan ya. Kalau Excel berarti diubah dulu ke X dan Y. Kalau pakai Excel, pakai scatter. Ya, kalau Excel. Mereka pakai Wolfram juga bisa. Ini contoh R sama dengan 1 plus 2 cos theta. Hasilnya kayak gini. Ya, seperti kardioid hat gitu ya. Nah, ini contoh yang R sama dengan sin 8 theta per 5. Nah, kayak gini bentuknya. Ya, bisa pakai Wolfram juga. Ya. Nah, sekarang ini family dari polar curve ya. Ada yang tadi lingkaran bentuknya. Ada yang kardioid kayak 1 plus 2 cos theta tadi. Atau seperti hat jantung ya. Kemudian bisa juga bentuknya 5 kon, roses ya. Kemudian conic section. Ini apa toh? Nah, silakan teman-teman tugasnya mempelajari family itu ya. Gambarnya kira-kira apa? Bentuk formulanya kayak apa, kemudian hasilnya kayak apa kalau dilihat dari Wolfram. Ya, itu tugas. Nggak usah dikumpulkan ya. Kerjakan saja biasa. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.